Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini Sabtu ya. Untuk outlook minggu depan ya, dari tanggal 20 sampai dengan 24 Mei 2024. Kita bahasin dulu, masuk ke fundamental dulu. Mungkin di hari Senin ini dari Kanada ya, ini libur market. Tetapi yang mesti diantisipasi adalah pidato daripada Powell itu yang akan rilis jam setengah 3 dini hari. Ini terjadi sebelum open market ya, jadi ini mesti diwaspadai. Kemudian diteruskan di hari Selasa itu juga ada pidato juga dari Yellen. Rabu itu keputusan tingkat inflasi atau suku bunga dari NZD ya yang akan dirilis di jam 9 pagi. Kemudian di hari yang sama itu indeks harga konsumen dari year on year-nya yang mesti diwaspadai adalah dari Inggris yang sebelumnya 3,2% diperkirakan ada sedikit penurunan 2,1%. Ini kalau misalkan aktualnya itu sesuai atau bahkan di bawahnya 2,1%, ada potensial mungkin GBP ini akan melemah untuk jangka pendek. Malamnya itu ada penjualan rumah ini yang sudah antisipasi, cuman volatility-nya mungkin juga nggak akan tinggi-tinggi banget. Kamis dini hari ini yang akan nge-trigger pergerakan market secara signifikan yang berkaitan dengan pair USD tentunya ya. Yang akan rilis itu jam 1 dini hari, kemudian malamnya disusul dengan klaim pengangguran awal. Diperkirakan akan ada sedikit penurunan dari sebelumnya 222. Yang akan rilis itu diperkirakan 220 ya. Nanti aktualnya berapa? Ini nanti akan kita cek lebih lanjut di hari Kamis tentunya. Kalau misalkan itu nanti keluarnya klaim penganggurannya di bawah 220, potensial ini mungkin USD atau indeks dolar sendiri itu akan mengalami penguatan, cuman seberapa besar nanti dampaknya di market itu nanti kita akan cek lebih lanjut. Kemudian indeks manajer pembelian ada dua data. Perkiraannya sih masih belum keluar, cuman dari data sebelumnya itu kan 50 sama 51,3. Kalau menurut saya, selama itu nanti aktualnya masih tetap di atasnya 50, ini potensial masih tetap positif untuk USD. Tetapi kalau data yang keluar salah satu di antara dua data ini di bawahnya 50, hati-hati, ini mungkin akan ada pelemahan dari indeks dolar. Kemudian terakhir adalah Jumat, ini ada PDB. Diperkirakan meningkat, data sebelumnya itu minus 0,3%. Diperkirakan nanti yang akan keluar adalah 0,2%, cuman kalau aktualnya di atas 0,2%, itu mungkin euro akan mengalami penguatan dari segi jangka pendek ya. Jadi kesimpulannya untuk minggu depan ini yang mesti diantisipasi adalah hasil daripada pidato itu. Yang pertama, yang kedua adalah hasil daripada rapat FOMC. Ini trigger yang utama yang akan menggerakkan atau mendorong volatility di market itu secara signifikan adalah hasil daripada pidato dan hasil daripada rapat FOMC ini tentunya. Kemudian masuk ke teknikalnya untuk indeks dolar satu minggu ke depan ya. Karena di minggu lalu sudah selesai. Ini saya tarik dulu untuk level areanya ya, untuk low ke high-nya. Dari segi indeks dolar, dari time frame weekly ya, overnya kita bahasin dulu. Resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 106,61 sampai dengan 106,95 atau pembulatan sebenarnya sih di 107 atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan 4 itu berada di kisaran level area 103 sampai dengan 104,600 pembulatan. Kemudian zona tengah itu berada di 104,77. Kita masuk dulu dari segi time frame H4. Pergerakan dari segi time frame H4 itu diawali untuk minggu depan ini bergerak di bawahnya level area pivot weekly, tetapi mepet dengan support pertama weekly yang berada di 104,31. Perhatikan level area yang di sini ya, ketika harga keangkat ke atas kan ketolak di pivot weekly 104,77, ini yang mesti diantisipasi untuk minggu depan tentunya. Kemudian batasan terbawah adalah sementara fokusnya di sini dulu 104,31. Selama indeks dolar itu nanti ya, kalau misalkan turun ke bawah, perhatikan aja zona yang di blok biru yang di sini terdekat. Kuncinya adalah 10431, batasan terbawah adalah 104,00 sebagai risiko preserve. Kalau misalkan untuk indeks dolar minggu depan ini harga tidak mampu lewat ataupun bergerak ke bawah di bawahnya level area 104,00, masih ada potensial ini mungkin ya akan menguji sekali lagi di antara pivot weekly yang berada di 104,77. Itu yang pertama, batas maksimal sementara adalah 105,25 pembulatan, karena di kirinya kalau kita lihatin ya di sini kan juga ada drop is drop, cuman zonanya sih gede, saya ambil di pucuknya aja. Zona yang di blok hijau ini yang ditandain dulu untuk antisipasi satu minggu ke depan tentunya. Kalau misalkan yang pertama mungkin saya akan ngeliatin dulu di dua level area 104 sampai dengan 105,25 terlebih dahulu di kisaran level area tersebut ya. Potensial terjadinya sideways itu juga ada kalau misalkan indeks dolar minggu depan ini ke trap di kisaran level area antara 104 sampai dengan 105,25. Tetapi kita bahasin dulu untuk skenario yang pertama kalau misalkan terjadi pelemahan dari segi indeks dolar sebelum harga ini balik ke angkat ke atas ya. Untuk overnya support 3 dan support 4 ini saya skip dulu, tetapi saya fokus di dua level area terlebih dahulu. Yang pertama adalah 104,31 sampai dengan 104,00 terlebih ini dulu. Kemudian yang kedua adalah 103,600. Ini yang mesti diantisipasi. Mungkin kalau di zoom dari segi time frame kecil di sini juga ada zona rally, base rally, zona yang di blok orange ya. Jadi
Untuk minggu depan ini, kalau misalkan terjadi pelemahan dari segi indeks dolar adalah dua level area yang mesti dipantau, 104 dan 103.60. Selama indeks dolar ini, yang pertama adalah mampu menahan pergerakan di 104.00 ini mungkin masih ada potensial akan keangkat ke atas. Batas maksimal zona pantau pertama adalah 105.23 terlebih dahulu. Nanti kita lihatin dulu reaksinya di sini, akankah mampu menahan pergerakan ketika harga ini bergerak ke atas atau tidak. Cuman kalau misalkan ketika ada kenaikan dari segi indeks dolarnya ini nanti bertahan, level area batas maksimal adalah 105.46 atau sebagai story high minggu ini ya untuk menentukan pergerakan minggu depan. Hati-hati, ini masih ada potensial kedorong ke bawah mengambil support 2 weekly yang berada di 103.62 sebelum harga ini keangkat ke atas di kisaran level area 106 kembali. Cuman triggernya ini mungkin akan kelihatan ketika hasil rapat FOMC itu keluar di hari Kamis dini hari ya, tetap waspada. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan terjadi pelemahan adalah fokus 103.62. Kesimpulannya untuk indeks dolar adalah, kalau menurut saya pribadi, perhatikan aja zona tengah di sini ya sebagai kesimpulan untuk indeks dolar, atau zona yang di blok abu-abu tentunya. Selama batasan level area di antara 104.600 sampai dengan 104.95 ini mampu menahan pergerakan, hati-hati. Masih ada potensial ini mungkin akan bermain-main dulu di kisaran level area 104.94 sampai dengan 104.00 ya, sebelum salah satu level area ini break. Kalaupun break ke atas, ring areanya masih terbatas, ada level area resisten pertama weekly yang berada di 104.23. Tetapi kalau misalkan ya harga ini nanti ketika dari segi time frame kecil itu mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke bawah dan tidak berhasil membuat low baru, dan zona yang di blok abu-abu ini ternyata jebol ke atas ya, ini waspada karena mungkin ringnya juga terbatas 105.23 sampai dengan 105.46 ini yang akan menjadi fokus sebagai skenario alternatif kedua. Jadi untuk indeks dolar ini mungkin masih ada potensial bermain-main dulu. Fokusnya sementara adalah 105.23, 104.77 dan batasan terbawah sementara adalah 104.00 sebagai psiko first level. Baru nanti kemungkinan kalau misalkan sudah break di level area tersebut, baru nanti kita akan bahasin support 2, support 3, R2 dan R3-nya baru nanti kita akan update di video yang selanjutnya. Kemudian masuk ke gold. Untuk gold ini saya ulas dulu ya pergerakannya untuk hari Jumat kemarin penutupan market. Harga kan history hacknya di hari Jumat kemarin kan berada di 2422 ya. Saya tarik dulu untuk Fibonacci customnya ya, untuk menentukan level area batasan teratas. Ternyata kalau saya tarik dari segi time frame daily, kenaikan di hari Jumat kemarin itu tertahan di level area di antara R3 dan R4-nya daily yang berada di kisaran 2418 sampai dengan 2425 sebagai zona over dari segi time frame daily ya. Kemudian di sini kan sudah ke reject. Tetapi hati-hati, mungkin 2405 atau sebagai psiko price level 2400 mesti diantisipasi kalau misalkan hari Senin ini nanti ketika open market gold ini bergerak ke bawah dan ketahan di level area tersebut. Saya masih khawatir kalau misalkan gold ini kedorong ke atas, kurang lebihnya ya. Kalau untuk monthly-nya itu yang saya khawatirkan adalah di kisaran level area 2500 ini untuk monthly-nya. Tetapi untuk weekly-nya ini saya tarik dulu untuk Fibonacci customnya ya, untuk menentukan high low-nya. Kita masuk dulu ke time frame weekly-nya. Kalau saya tarik the Fibonacci custom ya dari low ke high-nya ya, ini saya bahasin dulu dari segi time frame weekly-nya. Zona garis putus-putus ini adalah saya tarik dari segi monthly. Kemudian yang garis lurus ini adalah untuk weekly, untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan tentunya ya. Perhatikan untuk level area overnya resisten 3 dan 4 itu numpuk di resisten 2-nya monthly itu di kisaran level area 2500 sampai dengan 2520. Ini mungkin kalau misalkan gold ini secara ekstrim kedorong ke atas untuk satu minggu ke depan, sebagai zona pantau batasan maksimal adalah zona yang di blok biru ini 2500 sampai dengan 2520. Ini ada 3 level area yang menumpuk, tetapi yang kelihatan jelas adalah antara R3-nya itu bertumpuk dengan R2-nya monthly, ini yang mesti diantisipasi. Kemudian resisten 2 itu berada di 2452, kemudian R pertama itu berada di 2407. Ini nggak jauh beda dengan level area di minggu lalu. Tetapi karena pergerakan itu kan tutupnya di bawahnya resisten pertama weekly, jadi saat ini 2407 ini berfungsi sebagai support terdekat saat ini. Kemudian zona tengah, hati-hati, atau sebagai pivotnya, ini ruang areanya ini lumayan besar, atau zona yang di blok abu-abu ini tetap waspada. Kemudian kalau misalkan terjadi secara mendadak ekstrim ke bawah, fokusnya untuk satu minggu ke depan adalah di kisaran antara level area 2262 sampai dengan 2235 pembulatan. Ini juga menumpuk antara support pertama monthly itu ketemu dengan support ketiganya weekly. Ini yang mesti diantisipasi kalau misalkan mendadak terjadi bearish engulfing secara signifikan dan menyentuh level area tersebut. Cuman sih saya nggak
antisipasi ke sana dulu. Karena kalau kita lihatin 2 minggu ini ya, setelah terjadinya bullish engulfing ini kan terjadi impulsif lagi, atau candlenya kan keangkat ke atas secara signifikan. 1 minggu ini kalau saya ukur ya, volumenya itu kurang lebih itu dari low ke high-nya itu kurang lebih sekitar 880 pip. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk minggu depan ini kalau misalkan gold keangkat ke atas, itu fokusnya adalah zona terdekat yang mesti diantisipasi adalah sebagai resisten kedua weekly. Kurang lebih ya, kalau saya ukur dari zona tengah atau zona pivotnya ini ruangnya cukup untuk menentukan pergerakan atau volume 1 minggu ke depan. Itu masih ada ruang sekitar 750 pip kalau misalkan terjadi koreksi ke bawah terlebih dahulu sebelum gold ini kedorong ke atas. Kemudian kalau dilihatin dari segi time frame H4 untuk minggu depan ini ya, karena pergerakannya itu diawali dari zona yang sebelumnya resisten saat ini berubah fungsi sebagai support 2407 dan 2397 ini adalah support saat ini terdekat atau zona yang di blok biru ini mesti diantisipasi. Saya rubah dulu untuk level areanya zona yang di blok biru ini ya, karena di sini kan juga ada 2 level yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah level area punyanya weekly dan level area punyanya monthly. Ruang geraknya itu kurang lebih ya, kalau saya ukur itu zonanya sekitar 100-an pip ya, pembulatan antara 2397 sampai dengan 2407. Kalau di bulatan ya kurang lebih sekitar 100 pip. Ini diantisipasi untuk pergerakan minggu depan dari segi time frame H4 ke bawah. Kuncinya adalah kalau misalkan gold ini nanti kalau misalkan terjadi koreksi, selama pergerakan itu tidak mampu bergerak di bawahnya 2397, hati-hati, atau pembulatan 2398 ya, pembulatan masih ada potensial ini yang saya khawatirkan kedorong ke atas menuju di kisaran level area 2452. Secara otomatis ini kan membuat high baru di tahun ini tentunya, sebelum ini signifikan mendadak drop ke bawah menuju zona tengah sebagai pivot weekly. Jadi untuk gold ini minggu depan masih ada potensial melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi selama level area batasan terbawah 2398 ini mampu menahan pergerakan koreksinya dari segi time frame kecil, hati-hati. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang ancang-ancang cari setup buy tentunya ya, jangan jauh-jauh di kisaran 2450 sebagai target untuk minggu depan. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan dari segi time frame H4 ataupun H1 misalkan kedorong ke bawah, perhatikan zona tengah sebagai pivot weekly itu ruang areanya ya kurang lebih di kisaran 2388 sampai dengan 2366. Sebagai zona tengahnya kan ada di 2377. Physical level itu 2375. Kuncinya mungkin ini akan terjadi koreksi kalau misalkan syaratnya adalah zona yang di blok biru ini break dulu. Kemudian kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, selama batasan koreksinya itu harga tidak mampu bergerak di atasnya 2407 atau pembulatan 2410 ya. Ini masih ada potensial. Ini terkoreksi dulu dari segi time frame kecil. Perhatikan di kiri, di sini kan juga ada zona kecil, rally, bis rally atau saat ini berfungsi sebagai zona demand ya. Ini kan ngepres atau pas di level area sebagai zona tengah weekly sebelum harga kedorong ke atas lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya gold ini masih ada potensial harga ini masih tetap kedorong ke atas, apalagi kalau misalkan di hari Senin dini hari ataupun Selasa nanti pidatonya itu mengarah ke dovish, ini mungkin 2405 ini akan secara cepat diambil. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, syaratnya adalah yang pertama, kalaupun harga ini belum mampu kedorong ke angkat ke atas secara cepat ya, mungkin untuk ancang-ancang buy itu akan ada lagi. 2 level area yang mesti diantisipasi adalah 2407 sampai dengan 2397. Itu level area pertama untuk ancang-ancang cari setup buy kalau misalkan tidak dijebol ke bawah. Tetapi kalau saya pribadi, karena di sini juga sebagai pivot weekly-nya dan bertumpuk sebagai zona demand yang masih belum dites ya, ketika harga kedorong ke bawah ini saya blok dulu di zona orange ya. Kuncinya adalah kalau misalkan kedorong ke bawah ini tentunya sih lebih oke untuk ancang-ancang cari setup buy di kisaran level area di antara 2375 pembulatan atau sebagai zona level area physical price level ya. Selama toleransi adalah zona yang di blok abu-abu ini dengan batasan terbawah adalah 2366 tidak dijebol ke bawah, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke atas dulu menuju 2452 sebelum secara ekstrim mungkin akan kedorong ke 2300 kembali. Jadi tetap waspada untuk pergerakan minggu depan. Mungkin ancang-ancang untuk saya pribadi ya, saya akan masuk cari ancang-ancang setup buy, itu yang pertama, dengan syarat kalau blok biru ini nanti dijebol ke bawah atau minimal bertahan ya, tidak dijebol ketika harga terjadi koreksi, mungkin saya nggak akan ngambil. Tetapi kalau misalkan mendadak secara ekstrim ini turun lebih dalam, baru mungkin saya akan pertimbangkan cari ancang-ancang setup buy itu di kisaran 2377 sampai dengan 2366 batasan terbawah. Nanti kita akan lihatin dulu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin ancang-ancang buy saya untuk 1 minggu ke depan ini mungkin akan ada lagi jika
Syarat yang pertama adalah harga mampu turun dulu ke bawah, dengan syarat adalah 2366 ini mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke bawah atau sebagai level area zona tengah sebagai weekly 1 minggu ke depan. Kemudian kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya nggak akan ngambil di atasnya 2377, tetapi saya akan pantau dulu ini nanti. Setelah harga turun, harga ini mampu nggak keluar dari zona yang di blok abu-abu terlebih dahulu, karena saya nggak mau buru-buru untuk masuk ke market. Kalau misalkan itu sudah terjadi, baru dari segi time frame kecil nanti saya akan liatin koreksinya. Selama batasan koreksinya ini nanti tidak bergerak di bawahnya 2375 atau sebagai pivot weekly-nya 2377, baru nanti saya akan masuk ke market dengan targetnya TP1 itu berada di history hack minggu ini yang berada di 2422 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 2452. Mungkin di sini saya akan masuk ke market entry sell secara besar-besaran karena zona ini adalah zona yang fresh. Tetapi untuk minggu depan ini mungkin saya nggak akan masuk buy terlebih dahulu kalau misalkan harga ini tetap bertahan di level area zona yang di blok biru ini ya. Karena risikonya kalau menurut saya kalau buy di sini ini terlalu rawan dari segi stop loss ini pun lebar ya. Contoh misalkan ya kalau saya ukur untuk ancang-ancang cari setup buy di kisaran 2400-an ya. Minimal stop loss itu harus berada di bawahnya low yang berada di kisaran level area 2370. Dan ini mepet dengan level area batas bawah sebagai zona tengah atau pivotnya yang berada di 2366. Jadi kalau misalkan buy di kisaran level area 2400, idealnya itu untuk stop loss adalah 400 pip. Tapi dari segi target, meskipun risk rewardnya ini masih 1:1 ya, tetapi pikirin baik-baik dengan risiko stop loss 400 pip ini, hati-hati. Dan targetnya itu 480 pip ini kalau untuk setup 1 minggu ke depan ya. Jadi ini setupnya untuk swing bukan untuk scalping, jadi berbeda. Kemudian kalau misalkan harga bergerak ke bawah dan blok biru ini nanti bertahan, meskipun harga keluar dan bergerak di atasnya 2407 ya, mungkin saya akan nggak ambil dulu untuk ancang-ancang share buy, tetapi saya lebih prefer menunggu di atas di kisaran level area 2450 sebagai physical price level atau sebagai resisten kedua minggu depan ini kan berada di 2452. Baru nanti di sini kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin saya akan masuk sell secara besar-besaran, tapi dari segi targetnya ini lumayan gede juga. TP1 itu di antara 2377 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di kisaran level area 2347 ini kalau misalkan ya saya ukur. Kalau misalkan dapat harga di bawahnya 2450 ya setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya taruh di kisaran level area 2445 lah kurang lebih. Untuk stop loss itu bisa taruh di atasnya 2462 atau ruang gerak sekitar 200 pip. Ini tentunya sih oke, tetapi dari sekitar targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 650 pip, TP2 ruang gerak sekitar 980-an pip ya kurang lebih. Ini tentunya sih dari jarak antara risk to rewardnya ini lebih oke kalau misalkan dengan cepat gold ini kedorong keangkat ke atas, terjadi konfirmasi pembalikan arah di kisaran 2450, baru mungkin setup sell itu akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan itu nanti ya ketika harga kedorong ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2377, ini mungkin baru saya akan ancang-ancang persiapan untuk masuk ke market untuk buy. Ini mungkin saya akan pertimbangkan. Tetapi kalau hanya koreksinya di antara 2397 ya, mungkin saya nggak tertarik untuk masuk ke market karena risikonya kalau saya pikirkan ini lebih gede daripada dapat harga buy di bawah. Kalau misalkan saya gambar ya sebagai kesimpulan akhir untuk gold minggu depan ini, setup pembelian itu akan ada lagi. Kalau misalkan syarat yang pertama adalah di sini blok biru ini break dulu, harga turun ke bawah, level area zona yang di blok abu-abu ini sebagai batasan terbawah adalah 2366 ini tidak dijebol ke bawah. Ini tinggal satu kondisi aja, biarin dulu harga keangkat ke atas keluar dari zona yang di blok abu-abu. Kalau penutupannya ya atau candlenya ya bukan speknya, kalau candlenya ini nanti sudah mampu tutup di atasnya level area tersebut dari segi time frame H4 atau lebih bagus lagi kalau misalkan tutupnya dari segi daily, baru nanti dari segi time frame kecilnya H4 ke bawah baik dari segi time frame H1 nya kita liatin dulu koreksinya ini dari segi time frame kecil. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di bawahnya 2375 atau sebagai zona tengahnya 2377, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah atau langsung masuk ke market, tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 2422 sebagai story high minggu ini, kemudian TP2 itu 2450 atau sedikit di bawahnya sebagai resisten 2 minggu depan ya, 2452 taruh sedikit di bawahnya 2450, tentunya sih nggak masalah. Kalau misalkan saya ukur untuk risk to rewardnya untuk ancang-ancang cari setup buy ya dengan risiko 200 pip, tetapi dari segi TP1 nya itu ruang gerak sekitar 410 pip pembulatan, TP2 ruang gerak sekitar 700an pip. Ini tentunya sih lebih oke daripada maksa masuk market di harga 2400, tentunya sih nggak imbang ya. Tapi kalau di bawah ini kan kalau kelihatannya kan ideal.
antara risk to rewardnya itu 1:2 lebih, baru nanti skenario-nya dijalankan ketika menyentuh TP1, majukan stop loss, keluar sebagian posisi, baru nanti mikirin yang target kedua ini. Tentunya kan nggak masalah karena profitnya sudah diambil, risikonya sudah dinolkan. Itu skenario yang pertama kalau misalkan gold ini nanti minggu depan adalah terkoreksi terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak mampu koreksi dan harga ini hanya bergerak di kisaran 2397 sebagai batasan terbawahnya, kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah dan harga bergerak balik di atasnya level area 2407 ini, mungkin saya nggak akan ambil untuk ancang-ancang setup buy. Sekalian aja saya mungkin akan nunggu masuk ke market dengan skenario setup sell ya, ketika harga bergerak ke atas mendekati level area 2452 sebagai resisten kedua weekly untuk minggu depan, baru saya akan ancang-ancang cari konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru masuk ke market dengan risikonya ya. Risikonya mungkin kecil, tapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 2377, TP2 itu berada di 2347. Kalau misalkan saya gambar ya untuk setup sell penjualan, karena polanya belum terbentuk ya, harga kan belum mampu ke angkat ke atas, sementara saya taruh dulu di kisaran 2445, sementara saya taruh dulu di sini, baru nanti kalau misalkan harga sudah kedorong ke atas, polanya sudah mulai kelihatan, baru nanti kita akan perbaiki lagi dan akan update di video yang selanjutnya. Sementara adalah untuk stop lossnya itu di antara 200 sampai dengan 225 pip. Ini sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian untuk targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 680 pip. Ini tentunya sih lebih oke dari untuk TP1 ya. Kalaupun mau nargetin di sini sebenarnya sih nggak masalah, jadi bebas. Tetapi karena zona tengahnya ini masih fresh, masih belum disentuh sama sekali, masih ada potensial mungkin minggu depan akan dikejar juga, tidak menutup kemungkinan. Makanya untuk minggu depan ini saya lebih prefer naruh TP1 itu berada di kisaran 680-an pip, ini di kisaran 2377 sebagai overnya, sementara saya taruh kurang lebih ya hampir 1000 pip di bawah ini. Kalau misalkan dapat harga di bawahnya 2452. Jadi ada dua skenario untuk minggu depan, buy dan sell. Tetapi lebih ideal kalau misalkan untuk ancang-ancang sehari setup buy itu di kisaran level area zona yang di blok abu-abu dibanding dengan blok biru. Kemudian skenario sell akan ada lagi kalau misalkan harga ini sudah kedorong ke atas di level area 2452. Itu kalau menurut saya gambaran gold 1 minggu ke depan ya. Jadi hati-hati. Ini nanti akan saya update juga untuk setiap malam ya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pasti saya update. Planning untuk day trade ini belum ada dulu. Mungkin saya akan liatin di hari Senin malam polanya seperti apa, baru nanti kita akan update untuk pola dari segi day trade-nya ya. Kalau misalkan ada ya kita ambil, kalau nggak ada ya sementara kita skip dulu. Jadi gambar yang saya gambar ini ya, ini adalah setup untuk swing, bukan untuk day trade. Jadi mesti dipertimbangkan atau dibedakan ya antara day trade dan outlook 1 minggu ke depan. Kurang lebih kalau saya gambar ya, kurang lebih planningnya untuk minggu depan seperti ini. Jadi turun ke bawah, pivot weekly bertahan, buy. Kemudian kalau harga keangkat ke atas dulu, mungkin skenario sell akan ada lagi kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 2452. Ini mungkin saya pribadi pun juga akan pertimbangkan untuk masuk sell secara besar-besaran dengan targetnya 2377, maksimal adalah 2347, meskipun support 2 itu berada kalau saya tarik ya 2302 di kiri. Di sini kan juga ada zona fresh rally, bis rally atau zona demand ya. Tapi ini kejauhan. Sementara kejauhan nanti kita akan update lebih lanjut aja. Jadi kesimpulan akhir untuk gold ya, hati-hati, potensial harga kedorong ke atas ada, tetapi saya lebih prefer kalau misalkan mau buy di gold, idealnya adalah tunggu koreksi dulu di kisaran 2377 atau 2375. Yang kedua adalah skenario sell ini akan ada lagi kalau misalkan harga ini kedorong ke atas terlebih dahulu 2452, baru nanti di situ konfirmasi pembalikan arah, kalau misalkan sudah ada baru masuk sell kembali. Untuk pair forex ya, itu akan saya update mungkin besok ya setelah video ini. Kemudian pesan saya untuk teman-teman ya, jangan overload, jangan overtrade. Biasakan untuk disiplin. Gunakan jurnal kalau misalkan ada ya. Kalau misalkan nggak ada, nggak masalah sih. Tapi saya lebih prefer untuk teman-teman itu pakai jurnal supaya lebih tertata lagi. Nggak usah ngejar profit gede, tapi kejarlah konsisten. Kemudian untuk kelas ya, kalau ada yang minat silahkan DM aja di deskripsi, link WA-nya itu sudah ada. Kelas untuk memahami Vibo Custom ini, level-level areanya itu nanti akan dikupas tuntas di kelas tentunya ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.